Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Warga mengecap ucapan empati dari sejumlah mahasiswa yang melecehkan kematian mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra. Bali darurat sampah. Anggota Dewan sidak tempat pembuangan sampah terpadu Desa Purwakerti, Karangasem. Untuk melestarikan tari Bali, lomba tari baris dan tari condong digelar di Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blabatu, Gianyar. Proyek konservasi Pantai Candi Dase masih terus berlangsung. Pemerintah daerah tampak serius mengembalikan kejayaan kawasan wisata Pantai Candi Dase di era tahun 70-an. Saat ini pekerja tengah menggarap penyelesaian Candi Dase Beach Conservation Project fase 2, yakni memperkuat infrastruktur penahan abrasi, sekaligus menata ulang kawasan pesisir sepanjang 5,6 km. Nantinya, konservasi ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, seperti pemecah gelombang, tetapi juga mencakup penataan lingkungan dan peningkatan fasilitas publik, seperti pembangunan jalan setapak, ruang terbuka hijau, hingga area publik yang lebih ramah wisatawan. Terima kasih. Pertama, saya mengucapkan terima kasih terhadap pemerintah pusat melalui Kepala Balai atau BWS Bali Penida yang telah merealisasikan proyek Candi Dase. Kedua, terima kasih kepada kontraktor dan konsultan. Saya berpesan, tolong bekerja sesuai dengan ketentuan, perhatikan kualitas agar bisa selesai tepat waktu. Ketiga, saya imbau, mohon kepada masyarakat untuk bersabar selama pengerjaan proyek berlangsung. Mungkin kegiatan akan terganggu, tetapi ke depan Candi Dase akan kembali seperti Candi Dase yang kita impikan. Pemilik hotel, pengusaha restoran, hingga masyarakat sekitar diminta berpartisipasi aktif dalam menjaga dan menghidupkan kembali potensi Pantai Candi Dase. Proyek konservasi menelan biaya hingga 1 triliun rupiah yang menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Mandala Wisata Samuan 3 yang dibangun tahun 1970-an, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Satu-satunya gedung yang tersisa sudah rusak. Bahkan sejumlah ukiran karya maestro Gusti Lempat dan I Cokot terancam jika tidak segera diselamatkan. Kawasan Mandala Wisata Samuan 3 terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu, Gianyar. Kawasan wisata ini dahulu berjaya, namun wisatawan seolah melupakannya karena tertarik dengan kawasan wisata baru yang bermunculan di Bali. Kawasan wisata ini sudah berubah, sebagian sudah berdiri kantor desa, kantor koperasi, dan perpustakaan daerah. Perbekal Bedulu, Iputu Aryawan hanya bisa pasrah melihat kondisi ini. Menurutnya, kawasan wisata ini dahulunya merupakan program rintisan Presiden Soeharto dalam membuka industri pariwisata di Bali pada tahun 70-an. Mandala Wisata sekarang yang dibangun kira-kira tahun 70-an di zamannya Pak Soeharto. Kondisi bangunannya sangat memprihatinkan. Sudah pernah diperbaiki atau direnovasi beberapa tahun yang lalu, tetapi akibat tidak ada yang menggunakan jadi kurang terawat lah. Kan seperti rumput tidak terawat dan bangunan juga terbengkelai, padahal di sini mengandung atau ada karya seni dari tokoh Bedulu. Seperti di belakang saya ini ada relief yang diukir oleh Gusti Lempat. Di sini perlu adanya perawatan dari dinas terkait tentang perawatan sekitar
Mandala Wisata ini. Pemerintah bisa membantu kawasan Mandala Wisata Samuan 3 Bedulu agar hidup kembali seperti revitalisasi Pantai Candidase yang juga pernah jaya di era tahun 70-an. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Video ini memperlihatkan dua pengendara yang masih di bawah umur berdiri tegak sambil menghormati lambang burung Garuda di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Subagan, Karangasem. Kejadian ini tidak hanya menarik perhatian pengendara yang kebetulan melintas, namun juga menjadi viral di media sosial. Satlantas Polres Karangasem rupanya mempunyai cara tersendiri untuk menjatuhkan sanksi bagi pengendara di bawah umur dan tidak mengenakan helm. Banyak warga dan netizen mendukung tindakan polisi karena cara seperti ini lebih humanis dan mendidik. Inovasi bentuk peringatan kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku pelanggar lalu lintas, itu mendapat opini positif ya, banyak dari masyarakat. Tentunya hal-hal ini akan kami kembangkan, ya, artinya memberi peringatan kepada masyarakat tapi tidak mempermalukan, tidak memvonis, mengingatkan ke mereka untuk lebih tertib lagi berlalu lintas, untuk patuh dan taat hukum saat menggunakan jalan atau berlalu lintas. Satlantas Polres Karangasem mengimbau orang tua agar tidak mengizinkan anak mereka mengendarai sepeda motor bila belum cukup umur, apalagi tanpa alat keselamatan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tegas akan menjatuhkan sanksi paling lama 2 bulan dan denda bagi anak di bawah umur yang kedapatan mengendarai kendaraan bermotor. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.